Salam saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang ke-9. Untuk kita dapat memudahkan pelajaran kita di pelajaran yang ke-9 ini, kita akan ringkaskan menjadi dua bahagian penting. Yang pertama adalah Yesus sumber kehidupan. Yang kedua adalah akibat menolak sumber kehidupan. Mari kita langsung masuk ke poin yang pertama. Siapakah sumber kehidupan? Kita temukan jawabannya adalah Yesus. Itu sebabnya poin pertama kita menyebutkan bahwa Yesus sumber kehidupan, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut supaya kita bisa menemukan Yesus adalah sumber kehidupan. Yang pertama, bahwa di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Itu dicatat di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi Yesus adalah sumber kehidupan. Mengapa? Karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat yang ke-4 mengatakan dalam Dia ada hidup. Dalam Dia yang dimaksud adalah dalam firman itu. Siapa itu firman? Yaitu Yesus. Mengapa? Karena firman itu telah menjelma sebagai manusia. Baru yang kedua, Yesus adalah sumber kehidupan. Mengapa kita harus mempercayai Yesus adalah sumber kehidupan? Karena perkataan Yesus adalah perkataan yang benar. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya adalah selalu mengarah ke hal yang benar. Tidak ada yang salah. Mengapa? Karena Dia mencerminkan, menghidupkan karakter Bapanya. Karakter Bapanya adalah kasih. Sama seperti Yesus juga adalah kasih. Itu sebabnya selama Yesus di dunia ini, Dia selalu melakukan hal-hal yang benar. Mengapa hal-hal yang benar? Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yohanes 17 ayat 17, kuduskalah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah Yesus dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Sekali lagi, mengapa Yesus harus kita percayai sebagai sumber kehidupan? Karena perkataan Yesus adalah perkataan yang benar. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus mempercayai Yesus sebagai sumber kehidupan? Karena orang yang percaya pada perkataannya akan mendapatkan kehidupan. Jadi dalam Yohanes 5:24 dibutuhkan iman. Orang yang memiliki iman kepada Yesus akan mendapatkan kehidupan. Itu sebabnya dari 3 poin yang kita sudah sampaikan melalui kitab Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 6 ayat 68, Yohanes 5 ayat 24 merangkumkan bahwa benar Yesus adalah sumber kehidupan. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua kita temukan bahwa akibat menolak sumber kehidupan. Apa akibatnya bila kita menolak sumber kehidupan itu? Yang pertama, bahwa kita akan berpaling dari terang kepada kegelapan. Yang tadinya kita sudah ada di dalam terang, namun oleh karena kita menolak sumber kehidupan itu, maka kita akan lebih dekat kepada kegelapan. Dan apabila kita sudah lebih dekat kepada kegelapan, maka hubungan kita dengan setan pun semakin erat. Kemudian timbul keraguan. Bila kita menolak Yesus sebagai sumber kehidupan, keraguan itu akan semakin kuat dalam kehidupan kita. Bila sudah ada keraguan, hal yang sama seperti Hawa, yaitu meragukan firman Tuhan, akhirnya jatuh ke dalam penggodaan setan. Kemudian apa akibatnya bila kita menolak sumber kehidupan? Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 18 dan juga ayat yang ke-38 dikatakan akan dihukum, lalu tidak akan melihat hidup yang kekal. Lalu dikatakan murka Allah tetap ada di atas orang yang menolak Yesus sebagai sumber kehidupan. Dari pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran 1 pekan ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Bila kita sudah mengetahui Yesus adalah sumber kehidupan, apakah kita akan menolak sumber kehidupan itu? Bila kita ingin hidup yang kekal, memiliki hidup yang kekal, kita ingin diselamatkan, mari percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar di dalam kehidupan kita
mengalir aliran-aliran kehidupan yang Tuhan berikan, dan kita selalu ada di dalam pengharapan penuh kepada sumber kehidupan itu. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-9. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.